Darcy pun kembali berusaha melepas tali yang mengikat anak kucingnya itu. Satu tali berhasil dilepas, namun sayangnya mobil itu sudah keburu melaju dengan cepat, yang membuat Darcy hampir saja terjatuh. Dengan cepat Darcy menggapai tali yang teruntai itu. Setelah berhasil didapat, naas bagi Darcy, ia tetap saja terjatuh. Wajah dan tubuhnya terbanting aspal. Darcy pun terseret aspal oleh mobil itu. Guru yang mengendarai mobil itu pun tidak menyadari kalau ada salah satu dari muridnya yang sedang terseret aspal oleh mobilnya itu. Hingga pada akhirnya mobil itu melaju meninggalkan kawasan sekolah dan melewati beberapa blok rumah warga. Ada salah satu warga yang melihat kejadian itu dan meminta kepada guru untuk menghentikan laju mobilnya. Bu, berhenti bu, kata orang itu sambil berlari menghentikan mobilnya. Ya ampun pak, bapak ini gimana sih kalau sampai ketabrak gimana? Kata ibu guru itu. Bu, ada anak kecil yang sedang keseret sama mobilnya ibu. Apa? Anak kecil siapa pak? Ibu lihat aja sendiri ke belakang. Guru itu dengan cepat membuka mobilnya dan melihat ke belakang. Waktu guru itu melihat, dia sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat ada seorang murid yang sedang terseret oleh mobilnya. Astaga, ya ampun, ini siapa? Guru itu bergegas mendekati murid itu yang sedang memegang tali di mobilnya. Dengan perasaan ngeri, guru itu membalikkan tubuh anak itu. Guru itu kaget dan berteriak, "Ah!" Sambil menutupi wajahnya, guru itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wajah dari muridnya yang mengalami luka akibat seretan aspal. Wajah itu rusak, penuh darah, bahkan sangat sulit untuk dikenali oleh gurunya itu sendiri. Bukan wajahnya saja, tapi semua bagian tubuhnya pun ikut terseret aspal, yang membuat luka di sekitar tubuhnya itu sangat terlihat jelas, dipenuhi dengan luka darah dan juga geretan aspal. Bahkan baju putih sekolah dasarnya pun berubah menjadi warna merah darah. Dan ada sobekan di sekitar bajunya. Warga yang menghentikan mobil itu pun ikutan kaget saat melihat kondisi anak itu. Teriakan guru itu pun memancing para warga untuk keluar rumah dan melihat apa yang terjadi. Semua warga pun kaget dengan apa yang mereka lihat. Ada yang berteriak, ada yang menutup mata, ada yang pergi karena saking tidak kuatnya melihat apa yang terjadi. Dengan jelas para warga melihat seretan darah itu yang meninggalkan jejak di sepanjang jalan aspal, dimulai dari kawasan sekolah sampai tempat mobil itu berhenti. Ibu guru membuka matanya dan berusaha melihat wajah anak itu. Waktu dia perhatikan dengan seksama, dia mengenali wajah anak itu, yang ternyata itu adalah Darcy, anak muridnya di kelasnya sendiri. "Darcy, kenapa kamu bisa seperti ini?" kata guru itu sambil panik. Semua warga yang ada di sekitar lokasi pun membantu. "Bu, kok bisa seperti ini sih bu?" kata warga. "Saya nggak tahu apa-apa pak. Waktu saya berkendara saya tidak tahu kalau ternyata ada murid saya di belakang mobil saya ini. Kalau begitu bawa ke rumah sakit saja bu." "Ya pak, saya minta tolong untuk mengangkut anak ini ke dalam mobil saya, biar saya membawa ke rumah sakit." Para warga memasukkan Darcy ke dalam mobil guru itu. Sebagian warga yang lain melepaskan ikatan anak kucing itu. Guru itu bergegas ke dalam mobil dan melajukan mobilnya. Sesampainya di rumah sakit, Darcy pun cepat-cepat dimasukkan ke ruang UGD. Dokter dan para perawat pun bergegas menangani Darcy. Para perawat yang melihat kondisi Darcy merasa iba dengan kondisinya. Wajah dan tubuhnya yang dipenuhi darah dan juga luka seretan, yang membuat kulit-kulit Darcy terkelupas. Bahkan wajahnya juga tidak beraturan, dan sangat sulit untuk dikenali karena sudah rusak. Para perawat itu membersihkan luka darah yang ada di tubuh Darcy. Dokter pun mengambil tindakan pertama. Darcy pun dipasang banyak alat di tubuhnya. Ada satu alat yang biasa digunakan para dokter untuk memeriksa pasien. Di monitor itu terlihat garis bergelombang yang menandakan jantung Darcy, tertanda Darcy masih hidup. Tapi lambat laun monitor itu memperlihatkan garis lurus tidak bergelombang, dan ada suara bip yang sangat panjang, yang menandakan kalau Darcy sudah meninggal. Dengan cepat dokter memberikan efek kejut listrik ke tubuh Darcy, yang sudah berkali-kali dicoba namun hasilnya tetap sama. Dokter pun geleng-geleng kepala dan memberitahu kepada bu guru itu kalau Darcy dinyatakan sudah meninggal.
Setelah kejadian itu, Darcy pun dimakamkan di pemakaman umum. Para guru, para murid, dan juga kedua orang tua angkat Darcy, mereka berada di makam tersebut. Tapi nampak terlihat tidak ada raut wajah sedih di antara mereka semua. Termasuk dua anak yang sudah membuat Darcy meninggal. Orang tua angkat Darcy hanya menuntut pihak sekolah untuk ganti rugi atas kematian anaknya, dengan membayar nominal uang yang cukup besar. Karena yang dilihat oleh orang tua angkat Darcy hanyalah materi, jadi walaupun Darcy sudah meninggal, mereka tidak merasa iba ataupun kasihan kepada Darcy. Pihak sekolah pun tidak mau ambil pusing dengan hal itu, mereka pun langsung mengganti rugi uangnya. Dan tidak ingin memperpanjang masalah apalagi sampai menuntut di meja hukum. Singkatnya, malam hari pun tiba. Di pemakaman umum tempat Darcy dikebumikan, anak kucing yang pernah ditolong itu pun berada tepat di samping kuburannya Darcy. Hanya anak kucing itulah yang benar-benar perhatian dan peduli kepada Darcy. Dengan penuh kasih sayang, anak kucing itu menjilati batu nisan kuburannya Darcy. Setelah itu, kucing itu melangkahi atau melompati kuburannya Darcy dengan tanah yang masih basah karena kuburannya masih baru. Tidak lama kemudian, tanah itu bergetar hebat, yang membuat kuburan Darcy bergetar sangat cepat. Tiba-tiba saja dari kuburan itu muncul sebuah tangan yang merayap ke atas permukaan kuburan, disusul dengan wajah dan juga tubuh kecil, yang penuh luka darah di sekujur tubuhnya, dan di matanya terlihat sorotan amarah dan juga dendam yang sangat membara, yang menunjukkan kalau dendam dan kematianku harus dibayar lunas. Malam itu pun teror dimulai. Malam itu menjadi malam yang sangat mencekam bagi semua orang yang sudah berbuat jahat kepada Darcy. Kini Darcy akan menuntut balas kepada semua orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Dimulai dari dua anak yang sudah membuat Darcy meninggal. Dua anak ini tinggal dengan orang tuanya masing-masing. Salah satu dari mereka sedang belajar di meja belajar yang ada di kamarnya. Meja belajar itu dekat dengan jendela. Anak itu belajar dengan sangat serius. Tiba-tiba saja ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Anak itu menoleh ke arah jendela dan membuka gordennya. Waktu dilihat ternyata tidak ada apa-apa selain kegelapan malam yang ia lihat. Anak itu kembali menutup gordennya dan kembali belajar. Tidak lama kemudian ketukan itu kembali terdengar. Anak itu pun kembali membuka gordennya. Waktu gorden itu dibuka, ia melihat sesosok penampakan wajah hancur yang dipenuhi luka darah yang sangat mengerikan, yang menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Anak itu berteriak sekencang-kencangnya sambil berlari ke kamar orang tuanya. "Ibu, ibu, ada setan," kata anak itu. "Setan apa, Dek?" kata ibunya. "Setannya mana, Dek?" kata ayahnya. "Itu di kamar Dede. Waktu Dede lagi belajar, Dede lihat penampakan setan," kata anak itu. "Ayah, coba lihat ke kamar si Ade, ada setannya enggak?" kata ibunya. Ayahnya pun berjalan ke kamar anaknya. Waktu dilihat ternyata tidak ada apa-apa. "Mana setannya, Dek? Enggak ada juga," kata ayahnya. Anak itu pun dibawa ke kamarnya lagi oleh ibunya. "Tuh mana, Dek? Enggak ada apa-apa. Di jendela juga gelap doang," kata ibunya. Waktu anak itu melihat ternyata memang sudah tidak ada penampakan apapun yang ia lihat tadi. Ibunya pun menenangkan anaknya supaya tidak ketakutan lagi, dan menidurkan anaknya kembali supaya cepat tidur. Setelah anak itu tertidur, orang tuanya pun kembali ke kamarnya lagi. Begitu juga dengan anak yang satunya lagi. Di malam itu, anak itu sedang bermain mobil-mobilan di kamarnya. Tiba-tiba saja ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Anak itu menghampiri jendela itu, lalu membuka gordennya. Waktu anak itu melihat, ia melihat sesosok penampakan wajah hancur yang dipenuhi luka darah yang sangat mengerikan, yang menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Anak itu pun berteriak sambil berlari ke kamar orang tuanya. Dalam keadaan menangis, anak itu mengatakan kalau ada setan di kamarnya. Orang tuanya pun mengecek ke dalam kamar. Waktu orang tuanya melihat, sama seperti anak sebelumnya, tidak ada penampakan apapun di jendela. Hingga pada akhirnya anak ini pun ditenangkan oleh kedua orang tuanya dan ditidurkan di kamarnya. Setelah anak itu merasa tenang dan lebih baik, anak itu pun bisa tertidur. Orang tuanya pun kembali ke kamarnya sendiri. Secara bersamaan, kedua anak yang sedang tertidur ini pun bermimpi. Mereka bermimpi
Dalam mimpi itu, mereka berdua sedang ada di pinggir jalan, tempat di mana mobil guru akan keluar dari kawasan sekolah. Kedua anak itu melihat mobil guru yang sedang berjalan meninggalkan kawasan sekolah. Di belakangnya mereka melihat Darcy yang sedang diseret oleh mobil itu. Tiba-tiba saja mobil itu berhenti di hadapan kedua anak itu. Tidak lama kemudian, Darcy yang terbaring itu pun berdiri dan memperlihatkan wajah hancurnya kepada kedua anak itu. Darcy pun menatap kedua anak itu dengan tatapan yang sangat tajam. Darcy pun berjalan menghampiri kedua anak itu. Kedua anak yang ketakutan itu pun berlari menjauhi Darcy. Mereka berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran Darcy. Mereka pun melihat ke arah belakang. Waktu mereka melihat, ternyata Darcy tidak mengejar mereka sama sekali. Dan tiba-tiba saja mereka berdua terjatuh karena menabrak tembok. Dan mereka berdua pun terbangun dari tidur dan juga mimpinya. Alangkah terkejutnya mereka saat membuka mata. Ternyata mereka tidak melihat kamar dan juga kasur yang sedang mereka tiduri, melainkan jalan aspal yang ada di kawasan sekolah, dan mereka berdua pun dalam keadaan terikat di belakang mobil guru. Entah bagaimana waktu mereka terbangun bisa berada di tempat itu. Mereka berdua yang menyadari kalau mereka sudah bangun dalam keadaan terikat, mereka pun berteriak sekencang mungkin memanggil orang tuanya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, mereka melihat ada seseorang yang berjalan menghampiri mereka. Kedua anak itu berteriak dan meminta tolong. Tolong lepasin kita. Orang itu terus saja berjalan mendekati mereka. Mereka pun memperhatikan orang itu secara seksama. Mereka melihat kalau orang itu menggunakan baju sekolah dasar yang dipenuhi darah. Kepalanya menunduk sambil di tangan kanannya membawa pecut. Orang itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang sangat mengerikan, yang dipenuhi luka darah di seluruh wajah dan juga tubuhnya. Mereka berdua teriak sekencang mungkin karena saking takutnya melihat penampakan wajah yang sangat menyeramkan itu. Yang mana itu adalah Darcy, orang yang sudah meninggal akibat kelakuan mereka berdua. "Hai, Firman, Adit. Kalian berdua masih ingat aku?" kata Darcy. Mereka pun memperhatikan wajah itu dengan seksama. "Hah, Darcy? Itu kamu?" "Iya, ini aku, Darcy. Orang yang sudah kalian bunuh secara mengenaskan dan juga tragis," kata Darcy. "Darcy, kami berdua minta maaf. Kami tidak tahu kalau perbuatan kami membuat kamu sampai meninggal seperti itu," kata mereka berdua. "Hah, maaf. Semudah itu kalian mengatakan hal seperti itu? Sedangkan semasa aku hidup, kalian selalu menyiksaku, memukulku, membuliku, mengata-ngatai aku. Sampai aku meninggal, kalian berbuat jahat seperti itu padaku. Apa menurut kalian kata maaf itu sudah cukup untuk membalas semua perbuatan kalian terhadapku?" kata Darcy. "Kami minta maaf, Darcy." Kedua anak itu terus saja berkata seperti itu. "Aku tidak mau memaafkan orang jahat seperti kalian. Tidak ada kata maaf bagi orang jahat seperti kalian. Karena kematianku harus dibayar lunas," kata Darcy. Darcy pun memecut kedua anak itu dengan sangat sadis. Pecut itu terus saja melayang ke tubuh mereka, sambil berkata, "Kematianku harus dibayar lunas, kematianku harus dibayar lunas, kematianku harus dibayar lunas." Terus saja Darcy mengatakan hal itu sambil memecut kedua anak itu. Kedua anak itu pun mulai kesakitan dan berteriak sekencang mungkin memanggil nama orang tuanya. Tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan mereka. "Kalian berdua harus mati dan merasakan apa yang aku rasakan." Darcy terus saja memecut mereka dengan penuh amarah dan juga dendam yang sangat membara. Hingga pada akhirnya tubuh kedua anak itu pun dipenuhi luka darah yang sangat parah. Dari bagian kepala, tubuh, kaki, tangan dipenuhi darah akibat pecutan yang sangat keras. Kebesokan paginya sekolah pun digigirkan oleh berita dua anak yang meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Pihak sekolah dan para guru pun sangat terkejut dengan berita kematian kedua anak muridnya ini. Apalagi para orang tua dari kedua anak ini. Mereka sangat syok dengan berita kematian anak mereka yang sangat tragis ini. Tak henti-hentinya orang tua mereka yang menangisi anaknya yang sudah meninggal dalam keadaan tragis ini. Para murid yang melihat kejadian ini pun ada yang menangis dan juga berteriak, saking tidak kuatnya melihat kondisi teman mereka yang meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Guru pun meminta kepada semua murid untuk menutup matanya saja, agar mereka tidak melihat kondisi teman-teman mereka yang meninggal ini. Para guru pun meminta kepada semua murid untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Akhirnya kedua anak itu pun dimakamkan di daerah mereka masing-masing. Pihak sekolah pun menghadiri pemakaman kedua anak itu dan ikut berbelasungkawa atas kematian dua muridnya itu.
Singkatnya, pemakaman pun sudah selesai. Para pelayat, pihak sekolah, dan kedua orang tua dari anak itu pun pergi meninggalkan pemakaman. Tapi teror dari hantu Darcy pun belum selesai. Denda masih belum sepenuhnya terbalas. Darcy masih akan meneror. Bersambung. Terima kasih sudah menonton cerita di channel ini. Nantikan di video berikutnya.